Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ivanis Jiwa. Saya mahasiswa di Institut Sentara Kupang dengan NIM 14 2012 0035R. Di sini saya presentasi tugas farmakologi. Bukan presentasi mode 1 dan mode 2 tentang pengantar farmakologi dan peran perawat dalam pemberian obat. Topik 1, konsep dasar farmakologi, farmakodinetik. Apa yang dimaksud dengan obat dalam bab ini? Obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit berikut gejalanya. A. Farmaseutik. Sekitar 80% obat diberikan secara oral. Oleh karena itu, farmatik adalah pertama dari kerja obat dalam saluran gastrointestinal. Obatan perlu dilarutkan agar dapat diagnosis obat dalam bentuk padat tabel atau pil. Harus disintegrasi menjadi partikel kecil supaya dapat ke dalam cairan, dan proses ini dikenal dengan disolusi. Yang kedua, B. Farmakokinetik. Farmakokinetik adalah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. 4 proses yang termasuk di dalamnya adalah absorpsi, distribusi, metabolisme atau biofarmasi, dan ekskresi atau eliminasi. Yang ketiga, C. Farmakodinamika. Farmakodinamika mempelajari efek obat terhadap fisiologi dan biokimia, saluran dan mekanisme kerja obat. Respon obat dapat menyebabkan efek fisiologi primer atau sekunder, atau kedua-duanya. Efek primer adalah efek yang menginginkan, dan efek sekunder bisa diinginkan atau tidak diinginkan. D. Proses keperawatan. Pengkajian. A. Ingat bahwa obat-obat dalam bentuk cairan, sirup, diabsorbis lebih cepat daripada bentuk padat. B. Kajian tanda-tanda toksikitas obat. Jika diberikan 2 obat diberikan tinggi dengan frekuensi. Yang ketiga, C. Kaji efek samping obat yang non spesifik dan non selektif. Bahan kajian 2 atau modul 2. Peran laboratorium perawat dalam pemberian obat. Perawat berperan penting dalam pemberian obat-obatan secara aman dan rasional sebagai hasil kolaborasi dengan dokter. Pada pasien, untuk itu perawat harus mengetahui semua komponen dari pemberian obat dan mempertanyakan perintah tersebut jika tidak lengkap atau tidak jelas, atau dosis yang diberikan di seluruh batas yang direkomendasikan. Tujuan khususnya adalah Anda akan mampu, yang pertama, 1. Menjelaskan dosis dan pertimbangan pemakaian obat. Dosis obat antiinflamasi non-steroid, obat anti-growth 7. Yang kedua, menjelaskan dosis dan pertimbangan pemakaian obat antibiotika, antifungsi, dan obat antivirus. Yang ketiga, menjelaskan dosis dan pertimbangan pemakaian obat-obatan antiviral atau laksatif, obat antibiotik, obat antivirik. Yang keempat, menjelaskan dosis dan pertimbangan pemakaian obat antiseptik, saluran kemih atau agreksi, perangsangan, dan antispasmodik saluran kemih. Yang kelima, menjelaskan dosis dan pertimbangan pemakaian obat dan gangguan jantung meliputi
glikosida, antiaugina, dan antiartrimia. Yang keenam, menjelaskan dosis dan pertimbangan pemakaian obat. Obat diuretik meliputi diuretik golongan antiasi, diuretik osmosis, dan diuretik hemat kalium. Yang ketujuh, menjelaskan dosis dan pertimbangan pemakaian obat antihipertensi. Bab ini dikemas dalam 4 topik dan kegiatan tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut. Topik 1, obat-obatan antiinflamasi, antiinfeksi. Materi yang akan dibahas meliputi obat antiinflamasi, non-steroid, obat antigrowth, obat antibiotik, antifungsi, dan obat antivirus. Topik 2, obat yang bekerja pada sistem perencanaan. Materi yang akan dibahas meliputi obat anti diare, obat laksatif, obat antiemetik, obat anti tukar. Yang ketiga, topik 3, obat yang bekerja pada sistem perkemihan. Materi yang akan dibahas obat mempersiapkan saluran pemilihan obat, direksi penangsangan dan antispasmodik saluran. Topik 4, obat yang bekerja pada sistem kardiovaskuler. Materi yang akan dibahas meliputi obat-obatan gangguan jantung, meliputi glosida, antigina, dan antiarrhythmia. Obat diuretik golongan Tyson di seluruh kuat, diuretik osmosis, dan diuretikkan hemat kalium, dan antihipertensi.